Kawasaki Z1300 atau dikenal juga sebagai KZ1300 merupakan satu-satunya jajaran keluarga Kawasaki Z Series yang dibekali mesin 6 silinder inline. Sebuah konfigurasi mesin yang jarang sekali diterapkan pada sepeda motor, pasalnya hanya segelintir pabrikan yang tercatat pernah memakai mesin ini. Namun pada saat motor ini dilahirkan, mesin 6 silinder bukanlah hal baru lagi di dunia roda 2. Dan kala itu Kawasaki Z1300 bersaing langsung dengan motor sejenisnya, yaitu Benelli C dan juga Honda CBX 1000. Kawasaki Z1300 sendiri pertama kali dipamerkan pada tahun 1976 sebagai motor prototipe yang mengusung konsep super sport. Namun karena pada waktu itu permintaan motor jenis touring cukup tinggi di pasaran, Kawasaki memutuskan untuk merubah konsep Z1300 menjadi motor touring. 2 tahun setelah kemunculan perdananya, akhirnya Kawasaki resmi merilis Z1300 di pasaran pada tahun 1978. Berbeda dari versi konsepnya yang tampil mengusung cover headlamp dengan windshield serta bodywork yang ramping, Z1300 versi produksi massal mempunyai bodywork serba mengkotak sekaligus dimensinya terlihat lebih gambot. Motor ini mengusung mesin berkubikasi 1286 cc 6 silinder, DOHC 2 klep di setiap silinder, berpendingin cairan, pengkabutan bahan bakar memakai karburator sebanyak 3 buah, di mana masing-masing karburator mempunyai 2 buah lubang throttle. Kemudian transmisinya menggunakan 5 percepatan yang disalurkan ke roda belakang melalui drive shaft atau semacam penggerak gardan. Mesin ini diklaim mampu menghasilkan tenaga 120 horsepower di 8000 rpm serta torsi puncak 118 Nm pada 6500 rpm. Catatan tenaga tersebut tergolong cukup besar untuk motor jalanan di masanya. Bahkan Power Z1300 ini bisa dibilang setara dengan motor balap TZ750 bermesin 2 tak inline 4 yang kala itu cukup mendominasi di berbagai ajang balap. Tidak hanya menghebohkan media otomotif, kemunculan Kawasaki Z1300 kala itu juga sempat membuat ketar-ketir pemerintah di beberapa negara Eropa. Pasalnya tenaga motor ini melebihi batas wajar motor jalan raya, dan rumornya gara-gara Z1300 ini, pemerintah Perancis sampai harus turun tangan menerbitkan undang-undang agar sepeda motor yang dipasarkan di sana tidak boleh mempunyai tenaga lebih dari 100 horsepower. Secara tampilan, Z1300 terkesan lebih gambot, mengintimidasi, dan kurang begitu good looking jika disandingkan dengan Honda CBX 1000. Motor ini juga menggunakan jenis frame, suspensi, serta pengereman yang gak jauh berbeda dengan rival sekelasnya. Namun yang membuat Z1300 terlihat spesial adalah sektor permesinannya yang bisa dibilang selangkah lebih maju dari kedua kompetitornya yang masih mengandalkan mesin berpendingin udara. Meskipun demikian, Z1300 juga mempunyai beberapa kekurangan, diantaranya adalah bobotnya yang berada di angka 314 kg, yang tentu saja tidak bisa diajak kompromi apabila kehabisan bensin ataupun ketika mogok di jalanan. Nah, selain beratnya seperti beban kehidupan, bicara soal konsumsi bahan bakar, Z1300 adalah motor yang gampang haus, di mana 1 liter bahan bakarnya rata-rata hanya sanggup menempuh jarak sejauh 15 km. Maka dari itu, Kawasaki membekali motor ini dengan tangki jumbo yang mampu menampung sebanyak 27 liter bahan bakar. Sebuah ukuran kapasitas tangki yang cukup ideal untuk usaha jualan bensin eceran. Namun dengan segala kekurangannya bukan berarti Z1300 adalah motor yang pelan. Berdasarkan hasil pengetesan dari Cycle World, motor ini sanggup berakselerasi 0 ke 100 km per jam dalam kurun waktu 4 detik dan mampu menyelesaikan jarak sejauh 0 sampai 400 meter dalam waktu 11,9 detik. Generasi pertama Kawasaki Z1300 dikenal mempunyai masalah pada oli mesin yang cepat habis. Untuk mengatasi problem tersebut, pada tahun 1980, Kawasaki merombak komponen bak mesinnya dari semula hanya menampung sebanyak 4,5 liter oli, diperbesar menjadi 6 liter, untuk menghindari agar mesin tidak ambrol karena kehabisan oli. Pada tahun 1983, Kawasaki kembali merombak Z1300 dengan menyematkan pengkabutan bahan bakar full injection yang bertujuan agar konsumsi bahan bakarnya lebih irit. Perubahan ini sebenarnya tidak berpengaruh signifikan terhadap konsumsi bahan bakarnya,
Akan tetapi berkat perubahan ini, catatan tenaga yang dihasilkan meningkat 10 horsepower lebih besar dibandingkan versi karburator. Di tahun yang sama, Kawasaki merilis versi lain Z1300 yang dinamakan sebagai Z1300 Voyager. Versi ini telah dilengkapi fairing serta box bagasi di bagian belakang dan dibuat untuk bersaing langsung dengan Honda GL1100 Goldwing. Setelahnya, Kawasaki tidak melakukan banyak perombakan kecuali detail part-part kecil dan juga skema warnanya. Pada pertengahan tahun 80-an, penjualan dari kedua motor ini semakin menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sampai akhirnya di tahun 1989, Kawasaki memutuskan untuk menghentikan produksinya. Beberapa alasan yang menyebabkan kenapa tidak banyak orang tertarik membeli Kawasaki Z1300 adalah karena bandrol harga motor ini yang sangat mahal, bahkan harganya masih di atas Honda CBX-1000, yang mana ini menentang hukum alam karena biasanya Honda selalu lebih mahal dari brand Jepang lain dan selalu pede dengan harganya yang overpriced. Lalu dimensi motor ini terlalu besar dan berat untuk kebanyakan orang, konsumsi BBM-nya yang terkenal boros, dan masih banyak yang khawatir akan biaya perawatannya yang mahal. Meskipun demikian, motor 6 silinder ikonik Kawasaki yang mempunyai julukan lokomotif roda 2 atau mobil tanpa pintu ini mempunyai masa bakti paling lama dibandingkan Benelli ataupun Honda CBX-1000. Selama masa baktinya, Z1300 telah terjual sebanyak 20.000 unit, sedangkan Z1300 Voyager telah terjual sebanyak 4.500 unit. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.